Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya, nikmat kemudahan bisa hadir dan bertemu dengan sesama saudara seiman, yang mana ini menggembirakan kepada kita, menyenangkan hati kita, mengobati rasa rindu kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita senantiasa dalam kebaikan dunia dan di akhirat. Selain itu, kita bisa bersama-sama melanjutkan mengambil faedah dari apa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, yakni Perang Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah, yang mana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Peristiwa ini banyak mengandung faedah. Ya, banyak sekali mengandung faedah. Demikian pula disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Sana diambil faedah yang banyak dari peristiwa ini. Demikian pula Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau juga mengumpulkan faedah-faedah pada Perjanjian Hudaybiyah ini hingga 139 faedah, dan insyaallah kita akan mengambil beberapanya di sini untuk kita sama-sama bisa merenungkan dari faedah-faedah tersebut. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena apa yang nampak ternyata di balik itu, apa yang nampak seperti kerugian, ternyata di balik itu ada rencana Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kaum muslimin dan agamanya. Kita coba untuk mengambil faedah yang pertama dari diutusnya seorang yang bernama Busr bin Sofyan, yang pada waktu itu masih musyrik. Rasulullah SAW mengutusnya untuk mencari berita, itu sebagai mata-mata untuk mendapatkan detail keadaan pada orang-orang kafir Mekah, Quraisy Mekah khususnya. Maka ini memberikan faedah kepada kita sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, al-isti'anatu bil musyriki ma'mun. Al-isti'anatu bil musyrikil ma'muni fil jihadi jaizah indal hajah. Jadi meminta tolong kepada orang musyrik yang amanah, yang bisa dipercaya di dalam jihad, maka itu hukumnya boleh, ya, ketika ada kebutuhan. Li'anna 'ainuhul khazaiyah kana kafiran idzaka. Karena sesungguhnya mata-mata yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Busr bin Sofyan al-Khuzai dari suku Khuza'ah, kana kafiran idzaka. Dia pada waktu itu masih kafir, ya, belum muslim, tapi kemudian dalam sejarah kemudian dia masuk Islam. Pada waktu itu dia masih kafir. Tapi Rasulullah SAW mengambil dia untuk menjadi mata-mata mendapatkan berita dari orang-orang kafir. Dia utus Busr bin Sofyan al-Khuzai, ya, karena suku Khuza'ah ini pada waktu itu juga punya ikatan janji dengan Rasulullah. Ada kesepakatan, dan demikian pula dengan orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy, ada perjanjian. Sehingga dengan kedekatan itu dia lebih leluasa bisa mendapatkan berita.
Ya, dia memungkinkan untuk mengumpulkan berita karena pergaulan dengan mereka. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anna 'ainuhu al-khuzaiyah. Karena sesungguhnya mata-matanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada seorang khuzai. Seorang khuza'ah dari suku Khuza'ah, yaitu Busr bin Sofyan. Kana kafirun idzaka. Yang mana dia adalah seorang kafir pada waktu itu. Wa fihi minal maslahati annahu aqrabu ila ikhtilatihi bil aduwi wa akhdhihi akhbaruhu. Dan di dalamnya ada kemaslahatan dengan mengambil mata-mata Busr al-Khuzai ini yang masih kafir, karena ada kemaslahatan dengan diutusnya dia, selain dia seorang yang bisa dipercaya, amanah, ya. Ada kemaslahatan karena dia lebih mudah bergaul dengan musuh. Dalam hal ini adalah orang-orang Quraisy Mekah, dan mengambil berita darinya. Ya, karena kedekatan, karena kemudahan, karena ada ikatan hubungan, sehingga mereka bebas bergaul. Apalagi dia masih kafir, ya tentu tidak mencurigakan. Maka ini juga bagian dari strategi yang diambil oleh Rasulullah SAW. Tetapi dari sisi hukumnya, ini menunjukkan akan kebolehan kita meminta tolong kepada orang kafir, tentu dengan catatan tadi. Ya, tentu dengan adanya catatan. Orang itu harus orang yang amanah pastinya, yang bisa dipercaya. Orang itu punya loyalitas kepada kita. Sekalipun agamanya bukan seperti kita, tapi dia punya loyalitas kepada kita. Lebih mementingkan kita. Ya, bisa dengan orang loyal itu kadang-kadang kan banyak faktornya. Ya, karena percaya adanya kedekatan dengan kita satu suku. Bisa jadi karena saking senangnya mengidolakan kita, sehingga membelani kita. Ada juga karena harta. Ya, ada juga karena harta. Tapi kalau karena harta ini, kalau yang musuhnya bisa memberikan lebih, juga bisa khianat. Ada juga memang dasarnya dia adalah seorang yang amanah. Sekalipun dia musyrik, tapi secara akhlaknya dia masih lurus-lurus saja. Ya, dia masih condong kepada apa yang dianggap dia baik, dia benar. Gitu. Jadi pilihan Rasulullah SAW terhadap Busr bin Sofyan ini tentu tidak lepas dari bagian dari strategi. Karena kalau mengirim mata-mata, walaupun dia sembunyi-sembunyi, kalau itu dari kalangan orang Muslim, apalagi yang sudah dikenali, maka cukup membahayakan. Ya, bisa ditangkap, tidak mendapatkan berita apa-apa. Tapi kalau mata-matanya dari orang kafir sendiri, yang mana semua orang tahu kalau dia bukan pengikut Nabi, gitu, maka tentu lebih luas. Apalagi ada ikatan perjanjian dengan sukunya, sebagai al-Khuza'ah, maka tentu lebih bebas dan lebih mudah pula untuk mendapatkan berita yang diinginkannya. Demikian pula Ibnu Hajar al-Asqalani punya catatan dalam hal ini. Wa fihi jawazu istinsahi ba'dil mu'ahadina wa ahli dhimma idza dallatil qara'inu ala nushihim wa syahidatit tajribah bi itharihim ahlul islami ala ghairihim walau kanu min ahli dinihim wa yustafadu minhu jawazu istinsahi ba'di mulukil aduwi istidharun, sampai akhir panjang. Jadi antara dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, di dalamnya ada kebolehan meminta nasihat pada sebagian kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang punya ikatan perjanjian dengan penguasa kaum muslimin. Jadi ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, ya, kafir bertingkat-tingkat. Artinya dalam mensikapi mereka kita juga harus melihat ini kafir apa. Ya, walaupun kafir itu semuanya sama. Gitu.
Tapi ada yang tadi itu tidak semerta-merta kemudian kita pukul rata, kita perangi semua, tidak seperti itu. Ada perinciannya. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam permasalahan ini ada sebuah hukum akan kebolehan meminta nasihat pada sebagian orang-orang kafir mu'ahad. Demikian pula ahlu zimmah. Idza dalatil qara'in, apabila bisa menunjukkan tanda-tanda, apabila ada indikasi atau tanda-tanda ketulusan mereka, ya, tanda-tanda tentang ketulusan mereka. Demikian pula ada pengalaman pada diri mereka sebagai mata-mata atau sebagai orang yang layak dimintai nasihat dalam suatu permasalahan. Demikian pula adanya kecondongan kepada kita. Adanya kecondongan kepada orang-orang Islam, ahlul Islam. Dibandingkan yang lainnya lebih mementingkan kita dibandingkan musuh-musuh kita. Sekalipun dia bukan termasuk agama kita. Dan seterusnya. Artinya wa yustafadu minhu jawazu istinsahi ba'dul mulukil aduwi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memberikan faedah bolehnya meminta nasihat pada sebagian raja-raja musuh. Ya, raja-raja musuh. Tentu dengan beberapa catatan. Dan ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menunjukkan adanya loyalitas kepada mereka, kepada orang-orang kafir, dan juga tidak menunjukkan adanya kasih sayang di antara kita dengan mereka, yang mana hal itu dilarang. Ya, tidak mungkin ada orang-orang beriman itu berkasih sayang, itu punya loyalitas kepada orang-orang kafir, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak kita, atau orang-orang dekat kita. Dan apa yang dilakukan Nabi SAW ini bukan menunjukkan akan loyalitas kepada orang kafir. Ini harus dibedakan, harus dirinci. Tidak menunjukkan loyalitas kepada mereka, dan tidak menunjukkan rasa kasih sayang, mawaddah di antara kita. Terbatas sebatas hanya meminta pertolongan yang mana hal itu tidak merugikan kita. Bahkan bisa menjadi sebuah perpecahan di kalangan persatuan mereka. Menimbulkan kecurigaan di antara mereka dengan apa raja-raja atau orang-orang kafir yang kita mintai pertolongan. Ini juga bisa melemahkan kekuatan mereka. Tentu ketika kita meminta tolong, ya, bekerja sama, tentu ada rincian-rinciannya, ya. Tidak serta-merta kebolehan kemudian tanpa ada rincian. Sudah, ini dalil bahwasanya kita boleh meminta tolong kepada orang kafir secara mutlak, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Tadi awal-awal sudah kita sampaikan. Nabi SAW ketika memilih Busr bin Sofyan yang masih kafir, ya, karena selain alasan kemudahan untuk mendapatkan berita, karena alasan tadi dia orang kafir, dia punya ikatan perjanjian sukunya, ya, Nabi SAW juga punya kepercayaan kepadanya. Dia punya kepercayaan. Orang ini amanah. Ya, orang ini amanah. Orang ini tidak membahayakan kaum muslimin. Kemudian malah membocorkan kepada musuh misalnya. Tidak seperti itu. Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Tidak serta-merta boleh. Ada catatan-catatan yang menjadikan boleh bekerja sama dengan orang kafir. Sebagian sejarawan yang mengatakan bahwasanya Busr bin Sofyan pada waktu itu muslim. Kalau sudah muslim, ya tidak perlu ada bahasan. Tapi sejak awal disebutkan dia masih kafir, walaupun pada akhirnya nanti dia masuk Islam. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perkataan Rasulullah SAW ketika ontanya dobrok, duduk, nggak mau berjalan, kemudian para sahabat mengatakan qaswah, mogok, gitu, nggak mau jalan. Qaswah itu nama ontanya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyangkal
ucapan para sahabat ini. Bahwasanya dia itu nggak mogok. Ya tidak ada karakternya dia itu membangkang, itu nggak ada. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela kehormatan unta, gitu, membela kehormatan unta, sesuatu ghairu mukallaf, makhluk yang tidak berakal. Maka dari sisi keutamaan, lebih utama mana gitu? Tentu kalau dengan yang nggak berakal saja dibelani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih mereka yang mukallaf, mereka yang berakal, mereka apalagi mereka yang Muslim gitu, tentu lebih harus untuk dibela. Dengan tidak apa? Dengan tidak membicarakan keburukan mereka, kita tidak menghibahnya, tidak mendengarkan orang menghibahnya. Kita mengingatkan ketika ada orang yang menghibah atau kita membela saudara kita yang digibahi. Ya, ini sebuah pelajaran. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, dia itu nggak mogok. Dia itu nggak mogok. Nggak ada karakter dan sifatnya dia itu mogokan, bangga nggak ada. Dia itu diberhentikan oleh yang dulu, zat yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang dulu memberhentikan gajah-gajahnya Raja Abraha ketika mau menyerang Ka'bah. Ketika diarahkan ke Mekah, ke Ka'bah itu kan nggak mau, langsung dobrok kan gajah-gajah itu, nggak mau jalan, dipecuti nggak mau jalan. Ketika diarahkan ke arah yang lain dia malah lari. Ya itu yang mengendalikan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari gajahnya. Demikian pula qaswanya Nabi, untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela untanya. Bahwasanya untanya itu nggak mogok, dia itu nggak membangkang, nggak ada karakter dia itu membangkang. Maka di sini sekali lagi kita tegaskan, kalau dengan yang nggak berakal saja, gitu, dengan unta saja yang nggak berakal, itu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelani, gitu. Belani. Ketika dijelek-jelekkan, mogokan, membangkangan gitu. Apalagi lebih layak lagi, lebih wajib untuk dibelani mereka-mereka yang punya kehormatan seperti kita orang-orang Muslim ini. Ya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Muslim terhadap Muslim yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, dan juga haram kehormatannya. Artinya haram kehormatannya itu ya tidak boleh direndahkan, tidak boleh caci maki. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang Muslim itu fasik dan membunuhnya itu adalah kafir. Jadi seorang Muslim punya kehormatan yang diberikan oleh agama ini, oleh Allah dan Rasulnya. Terjaga hartanya, tidak boleh disakiti, ditumpahkan darahnya, dibunuh. Bahkan matinya seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar dampaknya dibandingkan hancurnya dunia dengan segala isinya. Sungguh besar kehormatan seorang mukmin, seorang Muslim. Pernah suatu ketika sama itu ketika berada di Hajar Aswad di Ka'bah, wahai Ka'bah, kau ini adalah suatu yang mulia, tapi kemuliaan seorang Muslim itu jauh daripada kemuliaan. Ya, kita mengambil pelajaran dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela untanya yang tidak berakal. Ya, tidak ada kewajiban untuk dibela, karena tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak benar. Apalagi dengan orang yang punya kehormatan, yang dijamin kehormatannya oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Maka itu tentu
lebih utama untuk dibelani dengan tidak mengatakan hal-hal yang buruk padanya atau tidak menghibainya pada seseorang, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang dan berusaha menolak atau membela orang yang digibai dari seorang muslim. Pelajaran yang lainnya, di saat peperangan ini atau dalam kondisi hendak perang seperti ini, Rasulullah SAW tidak membiarkan sahabat untuk melakukan sholat sendiri-sendiri. Rasulullah SAW tidak membiarkan sahabat untuk melakukan sholat sendiri-sendiri. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh mereka sholat berjamaah. Yang mana kita tahu adalah sholat khusuf, sholat khauf. Sholat khusuf ila matahari, bulan. Sholat khauf. Ya, sholat yang dilakukan saat ada kekhawatiran atau ketakutan saat peperangan, di tengah kecamuknya perang, dengan berjamaah. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian akan keutamaan sholat berjamaah. Maka sebagian ulama kita menghukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berdosa. Di saat kondisi genting seperti itu, Rasulullah SAW tidak membiarkan sahabat sholat sendiri-sendiri. Tapi Rasulullah SAW perintahkan untuk sholat berjamaah. Di mana saat kondisi itu kondisi yang tidak aman. Di mana saat sekarang ini di kondisi yang aman seperti di zaman kita ini, banyak orang yang lalai, yang abai dalam melakukan sholat berjamaah. Mereka tidak mengingat apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW sakit menjelang ajalnya, di antara yang diwasiatkan Rasulullah SAW adalah as-sholat. Agar kita menjaga sholat. Ya, menjaga sholat ya, ketika sholat sudah masuk pada waktunya, sudah diingatkan dengan adanya azan, maka aja kita sholat berjamaah. Bagi laki-laki. Dan bagi perempuan segera melakukan sholat di rumah-rumah mereka. Kalau ingin mendapatkan keutamaan. Di saat kondisi genting, kondisi takut, Rasulullah SAW masih menyuruh berjamaah. Apalagi dalam kondisi yang aman. Kalau seandainya ada hukum yang lebih dari wajib, maka itu lebih wajib. Apalagi rumahnya di dekat masjid. Rumahnya dekat masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para sahabat Nabi itu, ketika ada orang nggak sholat berjamaah itu, maka mereka mengindikasikan itu adalah orang munafik. Seperti berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun." Illa munafikun ma'lumun. Ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, dan sungguh kami memandang, para sahabat pada waktu itu, ya, memandang, wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Dan tidaklah orang yang menyelisih dengan sholat sendirian atau tidak melakukan sholat berjamaah tentangnya, kecuali orang itu dipandang sebagai orang munafik yang jelas-jelas nifaknya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ti bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saffi. Kata Ibnu Mas'ud lagi, dan sungguh ada seorang yang dipapa oleh dua orang laki-laki. Dipapa kanan kiri. Karena dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Dan sungguh ada seorang laki-laki yang dipapa oleh dua orang laki-laki. Kemudian hingga diberdirikan di sof.
dalam salat berjamaah. Menunjukkan apa? Kesungguhan para sahabat di dalam melakukan salat berjamaah. Takutnya para sahabat luput dari kewajiban. Takutnya para sahabat dari meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita sekarang ini lebih memilih untuk sholat di rumah-rumah kita. Mungkin karena rumahnya lebih bagus, ada AC-nya, langgari gak ono. Ya. Lebih senang berjamaah dengan imam TV. Katanya lebih khusyuk. Bacaannya lebih enak, imam TV. Ya, kamarnya ber-AC, depannya TV, langsung Masjidil Haram. Mengingatkan ketika haji, ketika umroh. Lebih khusyuk. Ini bukan salat berjamaah. Yang di sana salat berjamaah, yang di situ enggak. Orang banyak lebih memilih salat di rumahnya dibandingkan datang ke masjid, melangkahkan kaki-kakinya, ya, setelah berwudu, pakai minyak wangi dari rumahnya berangkat ke masjid, yang setiap langkah dari kaki yang dilangkah-langkahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari berangkat dari rumahnya menuju masjid, dari masjid ke rumahnya. Satu langkah menghapuskan dosa-dosanya, satu langkah yang lain mengangkat derajatnya. Ditinggalkan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat kata Nabi. Diabaikan. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Ketika meninggalkan salat berjamaah tidak merasa rugi. Tapi dalam urusan dunia luput dari mendapatkan harga yang tinggi, merasa rugi. Ketika ikannya sudah terjual 1 kilo 10.000, ada yang bilang nggonku payu 10.500. Merasa rugi, padahal selisihnya cuma 500. Tapi dalam urusan akhirat, kenapa tidak dikenal rasa rugi? Tidak ada kamusnya rasa rugi dalam dirinya. Ini kan aneh. Dunia sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Dia mengorbankan akhiratnya untuk dunianya. Bagaimana dia abai dari perintah Rasulullah SAW saat dalam kondisi perang masih menyuruh berjamaah sekalipun tidak sesempurna saat dalam kondisi damai. Dia abai dengan wasiat Rasulullah SAW menjelang wafatnya untuk menjaga sholatnya. As-shalah. Apa itu? Dia lupa dengan perkataan para sahabat Nabi SAW. Bahwasanya di waktu Rasulullah SAW masih hidup bersama para sahabat, sahabat memandang tidaklah orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid itu kecuali orang yang sudah dikenal secara jelas akan kemunafikannya. Ya, kata Ibnu Mas'ud tadi, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Yang karena itulah kemudian ada orang yang enggak bisa jalan dipapah oleh 2 orang hingga berdirikan di shaf supaya dia bisa melakukan sholat berjamaah. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengar panggilan azan, fala yujib, maka kemudian dia tidak menghadirinya. Fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Illa min udhrin, kecuali karena ada uzur. Yani uzurnya uzur syar'i, bukan uzur menurut kita. Ada orang yang enggak sholat berjamaah karena Nabi sih aku rusong ini, Allah ya ngerti keadaanku ini. Nah, dia pakai uzur sendiri. Ya. Ya, misalnya lagi ngerjakan apa dan dari kandang pitik topo begitu. Ya, kemudian azan gitu. Azan Masjid Aisyah gitu. Parek. Karek melangkah 7 langkah gitu sampai. Kemudian gosek gitu.
sampai kelewatan sholat jamaah. Nah, piye gak oleh sholat di kono, sing gak oleh sopo. Aku rusak sampai mulai ado, ono ya alasannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sampai Ali mengatakan seperti itu untuk menekankan agar kita sholat berjamaah. Dahulu, sahabat namanya Ibnu Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta warnanya, matanya buta. Abdullah bin Ibnu Umi Maktum. Abdullah Ibnu Umi Maktum. Atau dikenal dengan Ibnu Umi Maktum. Dia ini seorang sahabat yang buta. Pernah meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta uzur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak hadir sholat berjamaah. Pada waktu itu dibolehkan oleh Nabi, tidak apa-apa. Ya, dia mengatakan kepada Nabi kalau dia itu khawatir di perjalanan itu kena binatang berbisa karena tidak ada penuntun. Apakah boleh dia sholat sendiri di rumah? Jadi Nabi nggak apa-apa. Tapi ketika dia nggak pulang maka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, hal tasma'un nida? Apa sampean krungu adzan? Dia menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah, saya mendengar adzan. Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajib, oleh karena itu wajib kau datangi adzan itu untuk sholat berjamaah. Nah, inilah hal-hal yang semoga bisa menggugah kepada kita sekalian, walaupun kita tidak menghukumi ya, katakan mungkin antum nggak menghukumi sholat berjamaah nggak wajib, tapi dari sisi keutamaan dan sebagainya dan ancamannya, maka tidak layak untuk kita tinggalkan. Insya Allah kita semua ini mencita-citakan surga. Dan itu adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Cita-citakan masuk surga. Sampai diwangi loro kabeh nang donya gak apa-apa, sing penting besok nang akhirat oleh surga. Masuk embere tok, tapi sing penting surga. Ini Mekah. Nah. Mau ke surga itu sangule iku sitok sedina 5 dhuwur asar maghrib isya subuh sitok kabeh. Kira-kira pantas gak masuk surga itu kira-kira? Ya kira-kira enggak sangu 5 sedina gitu. Pantas gak mendapatkan surga? Sampai gak ke surga? Padahal perjalanannya panjang. Mbah-mbah kita yang sudah mati itu masih di alam kubur. Udah pirang tahun. Bahkan Nabi Adam itu masih di alam kubur kan? Gitu. Belum di alam mahsyar gitu. Semuanya masih di alam kubur. Panjang. Ketika kita mau berangkat ke suatu tempat yang sangat jauh, tentu persiapannya akan lebih banyak. Duit lebih akeh sanggune ketimbang datang ke tempat-tempat yang dekat. Nah, kalau mau ke surga itu sanggune itu sedina 5, sesuk meneh 5, dhuwur asar maghrib isya situ kabeh. Ya kira-kira iku ya tutup teko nggon gitu. Iso lagi munggah sirat wis kecemplung neraka sampai surga. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sekalian bisa mengamalkan itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid, mushola di dekat kita itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Walaupun bukan milik kita, ya, bukan milik kita, tapi dekat sekali mushola itu ada di dekat kita. Masjid itu dekat sekali di sekitar kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala menyanyai kita, harus dimudahkan memai parak masjid itu masuk kok. Nah, itu. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita memohon pertolongannya selalu. Kadang-kadang kita ini sudah tahu, tapi karena kalah dengan setannya, kemudian masih berat kita untuk melangkah, untuk mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita. Ya, di antaranya adalah masalah sholat ini, sholat berjamaah ini. Kadang-kadang kita heran. Ketika bangun masjid, bangun mushola itu Masya Allah semua berbondong-bondong, banyak yang ikut. Kalaupun nggak bisa dengan tenaganya, mesti dengan duitnya, kirim semen, kirim apa.
agar masjid itu jadi. Tapi ketika masjid itu jadi, kenapa kok tidak sama-sama juga berbondong-bondong untuk menghidupkannya, untuk memakmurkannya, sehingga masjid itu seperti kuburan. Ya, semua pada ikut gali, tapi ketika sudah jadi nggak ada yang mau untuk menempati, seperti kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita ambil faedah yang lainnya. Dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Urwah bin Mas'ud, utusan orang Quraisy yang keempat. Pada waktu itu Abu Bakar ngomong kasar dengan Urwah bin Mas'ud ini. Bahasanya kalau diterjemahkan itu sebagai kemaluannya Lata wa Uzza gitu loh kemakan. Makanya demikian ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani boleh. Di sini ada kebolehan untuk berbicara dengan lafaz-lafaz yang diinginkan untuk membuat marah musuh. Ya, untuk membuat marah atau jatuh mentalnya musuh. Dan itu tidak dianggap sebagai omongan yang kotor. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga disebutkan di sini bahwasanya ucapan Abu Bakar terhadap Urwah itu bukanlah termasuk perbuatan jelek yang tercelah. Qaulu Abi Bakar radhiyallahu an li Urwata laisa minal fahsil matmumi. Perkataan Abu Bakar kepada Urwah yang kita tahu kasar itu bukanlah termasuk perbuatan kotor yang tercelah. Kalau sekarang mungkin ya bisa di cengajinan kok ngomongin ngono gitu. Nah, kalau sesama kita ya jangan begitu ngomongnya. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti pada waktu itu, ya, untuk menjatuhkan mentalnya musuh, gitu. Kemudian main gertak-gertakan, kita juga harus menggertak walaupun dengan kata yang kasar, sehingga membuat gentar mereka, jatuh mental mereka, ataupun bikin marah kesel mereka. Musuh. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Cuma jangan berlebih-lebihan kasarnya. Karena kadang-kadang juga itu menyangkut kebaikan agama kita. Sehingga orang kemudian menyimpulkan, oh ternyata Islam itu jelek. Ngomongnya kasar, ngomongnya jelek. Ya, kalau saya kira kalau perkataan Abu Bakar pada waktu itu perkataan yang biasa cuma kasar-kasar gitu saja. Pada waktu itu bahasa-bahasa seperti itu bahasa yang bisa diterima tapi kasar. Tapi kalau kita itu amalkan seperti ini kemudian nyebut kemaluan-kemaluan gitu ya di orang kita yang nggak pantas, itu jelas nggak pantas. Ya, apalagi kepada sesama kita. Ya nggak boleh kalau sesama kita. Kemudian tentang Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu berdiri di dekat kepala Nabi SAW yang sedang duduk. Maka ini juga perkara yang tidak terlarang. Di mana berdirinya berdirinya Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk yang akan mengancam Nabi SAW. Berdirinya Al-Mughirah bin Syu'bah ini juga menunjukkan bahwasanya ia adalah sahabat Nabi itu selalu siap untuk menolong Nabi SAW, memberikan pesan kepada musuh seperti itu. Jadi untuk keamanan, untuk menjaga kewibawaan pemimpin, untuk mengantisipasi hal yang terjadi yang dimungkinkan akan menyakiti pemimpin, lalu kemudian dia berdiri di sampingnya dengan membawa pedang, sementara pemimpin dalam keadaan duduk, maka demikian tidak mengapa. Ya, kemudian ini tidak mengapa.
Kita cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali yang sampaikan Pak RT. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.